Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wana, NIM 8583346673 dari Prodi S1 PG PAUD UPBJJ Banjarmasin. Tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, proses lahirnya Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI, mata kuliah Pancasila. Pengantar, Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang sejak sidang BPUPK, Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Proses lahirnya Pancasila. Proses dalam perumusan dan penetapan dasar negara melalui beberapa tahap, yaitu BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. BPUPK dibentuk Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945 untuk menarik simpati rakyat Indonesia di tengah kekalahan Perang Pasifik. Sidang pertama BPUPK dimulai pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Tujuan dilakukannya sidang ini untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. BPUPK bertugas untuk menyelidiki serta menyusun dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang pertama, beberapa tokoh nasional menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Sutomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan 5 dasar, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang ketiga, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan 5 prinsip yang ia namakan Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Piagam Jakarta. Pada saat perumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, setelah sidang BPUPK, dibentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno untuk merumuskan kembali usulan-usulan dasar negara. Hasil rumusan ini dikenal sebagai Piagam Jakarta yang memuat rumusan 5 sila. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PPKI. Dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia yang baru merdeka, dilakukan perubahan pada sila pertama sebelum Pancasila disahkan. Pengesahan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. PPKI mengadakan sidang dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaannya. Sebelum pengesahan, frasa kontroversial dalam sila pertama Piagam Jakarta dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Rumusan akhir yang sah sebagai dasar negara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang sah dan menjadi dasar negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Peristiwa perumusan Pancasila dari BPUPK hingga pengesahan oleh PPKI mencerminkan nilai-nilai luhur yang tercermin, yaitu toleransi dan kebijaksanaan, musyawarah dan mufakat, semangat kekeluargaan dan gotong royong, integritas dan patriotisme. Pelajaran terpenting dari sejarah lainnya Pancasila adalah kemampuan untuk bersatu dan berkompromi di tengah perbedaan yang ada. Para pendiri bangsa juga mengajarkan bahwa satu, perbedaan suku, agama, dan pandangan politik tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar. 2. Setiap masalah harus diselesaikan melalui diskusi yang jujur dan terbuka dengan mengedepankan akal sehat dan kepentingan bersama, bukan karena paksaan atau kekerasan. 3. Kita harus siap menyampingkan kepentingan pribadi demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.